selanjutnya kita akan belajar untuk mengurutkan mengurutkan berdasarkan panjang substring berubah ya. Nah, sebelumnya di sini saya jelaskan bahwa di sini saya punya tabel dengan data seperti berikut ya. Oke. Nah, jadi datanya seperti berikut ya. Nah, kita bisa saja ya untuk mendapatkan nilai-nilainya itu untuk mendapatkan kode nilai pertama yang dengan 3 karakter itu kita bisa gunakan lab. Kemudian untuk kode negara kita bisa gunakan RAIG gitu ya. Nah, tetapi ini ya bagian numericnya, segmen numeric dari nilai ID-nya ya. Ini memiliki panjang yang tidak tetap. Kalau sebelumnya kan mengurutkan berdasarkan substring, yaitu ada panjang yang tetap bagian tengahnya. Sekarang ini tidak bisa kita menggunakan hanya fungsi mid ya untuk mengambil bagian tengahnya gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan gunakan fungsi substring untuk melempati 3 karakter pertama, yaitu di sini RRM, RMM seperti ini. Nah, sehingga nantinya akan menghasilkan sisa karakter lain yang diawali dengan karakter keempat. Nah, maksudnya di sini. Berarti nanti akan mengambil ini ya bagian ini. Contoh, saya contohkan, select ID, kemudian substring ID 4 seperti ini, from rumah 2. Oke, seperti ini. Nah, tapi kan di sini kita akan mau mengambil bagian numericnya saja, sedangkan yang ID-nya dibuang gitu ya. Anda bisa kita bisa mengabaikan bagian ininya ya, bagian belakangnya, kode negaranya. Maka caranya ada beberapa cara sih. Saya contohkan cara yang pertama saja, misalnya select ID lab. Nah, lab, kemudian kita tulis substring ID 4. Nah, seperti ini, koma, length substring ID 4 ya. Kemudian dikurangi 2 gitu ya, seperti ini. From di sini from rumah ya. From rumah 2. Oke, seperti ini hasilnya ya, teman-teman. Selain pakai lab, kita bisa saja nulisnya. Sebentar, saya clear dulu, sistem clear. Pakai ini ya, mid substring, select ID, kemudian di sini mid, kita tulis mid, kemudian di sini substring, mid bukan substring ya, ID 4. Karena di sini panjangnya tidak tetap, maka kita harus kurangi 2 ya. Length di sini length th substring ID 4 dikurangi 2 sama ya, seperti ini. From rumah 2. Oke. Nah, sebenarnya cara pakai lab, pakai mid ini agak repot ya. Sebenarnya kita bisa gunakan fungsi substring dengan argumen atau ketiga ya. Argumen ketiga yang optional yang menetapkan hasil panjang yang diinginkan gitu ya. Nanti kita gunakan length juga gitu. Nah, saya ilustrasikan contohnya seperti ini ya. Select di sini, kemudian ID, kemudian substring, kita akan gunakan argumen ketiga dari fungsi substring ya gitu. Saya contohkan dulu, saya ilustrasikan dulu seperti ini ya. Kemudian di sini substring ID 4. Nah, kita gunakan argumen ketiga ini ya, length, kemudian ID dikurangi 5. Nanti saya jelaskan kenapa dikurangi 5 ya. Nah, seperti ini. From rumah 2. Oke.
Nah, teman-teman, di sini ada fungsi yang dihasilkan oleh substring. Kemudian ini di sini ada fungsi yang ini menggunakan argumen ketiga yang optional gitu ya. Nah, di sini substring ID 4 berarti dia mengawalinya dari 1 2 3 4 berarti dari sini ya, seperti ini. Kemudian dikurangi 5. Length ini dikurangi 5. Misalnya di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 dikurangi 5 berarti dia akan menghasilkan 5. Berarti query-nya adalah 4,5 seperti ini. Kemudian di sini DPR 372 UK karakternya berapa lengthnya? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Berarti dia mulainya dari karakter keempat, 3 seperti ini. Oke. Nah, mengapa itu saya jelaskan mengapa dikurangi 5 gitu. Nah, ini ya, meskipun ini apa namanya? Bisa mengurutkan secara tepat, tapi ini kalau kita urutkan, kalau kita gunakan klausa pengurutan order by, ini akan menghasilkan pengurutan ini ya, pengurutan leksikal gitu ya, bukan pengurutan secara numerik. Padahal kan ini adalah numerik gitu ya hasilnya. Saya contohkan, misalnya saya urutkan datanya, select ID deskripsi seperti ini. Kita mulai pengurutannya. Kalau tadi kan saya contohkan bagaimana pemecahan pecahan-pecahan datanya. Nanti pecahan-pecahan datanya bisa jadi apa ya sih? Kayak gambaran bagaimana pengurutannya gitu. Nah, kemudian di sini from rumah 2. Kemudian kita gunakan di sini order by. Nah, order by. Nah, gunakan query yang ini substring. Nah, oke. Kita akan urutkan berdasarkan bagian tengahnya. Oke. Substring di sini ID 4 ya, ID 4 length th ID, kemudian dikurangi 5 ya, seperti ini. Oke. Perhatikan bahwa hasilnya ya, hasilnya dia tidak diurutkan secara numerik, tapi diurutkan secara leksikal gitu ya. Ya kan? Harusnya kan kalau misalnya secara numerik berarti diurutkannya dari TDR 38SG ya. Tapi ini tidak. Dia diurutkan dari DPR 1729 dari sini. Nah, harusnya kan dari sini. Gitu. Nah, berarti kita untuk mengkonversinya kita tinggal tambahkan 0 ya. Seperti yang sudah saya jelaskan bagaimana di MySQL dasar sebelumnya untuk mengkonversi nilai nilai query yang diurutkan secara string, secara leksikal, kita tinggal tambahkan nilai 0 gitu. Nah, ini sistem clear. Nah, kita tinggal ulangi lagi query sebelumnya seperti ini, maka tinggal plus 0 seperti ini. Oke, hasilnya adalah akan diurutkan secara numerik TDR 38SG. Nah, kalau misalnya dalam kasus ini kita konversinya secara numerik, maka ada solusi yang lebih sederhana gitu ya. Kita tidak perlu menghitung panjangnya lagi gitu ya. Tidak perlu ini ya, karena apa? Karena ketika misalnya Anda menggunakan mengkonversi string menjadi sebuah angka nilai numerik, maka dia akan membuang suffix non numerik, maksudnya membuang nilai-nilai yang bukan numerik. Jadi tidak akan dianggap gitu ya. Paham nggak maksudnya? Jadi misalnya gitu ya, misalkan ini apa ya, gimana sih saya jelasinnya? Misalnya kita ini ya, select substring ID 4 from rumah 2. Jadi kalau misalnya kita gunakan ini ya, kita gunakan konversi string ke numerik, maka dia akan membuang nilai suffix, membuang suffix non numeriknya atau membuang nilai yang bukan numeriknya. Berarti ini yang nantinya kalau misalnya dikonversi ke
numeric, dia akan membuang yang bagian ID, UK yang bukan numericnya. Oke, paham? Jadi dia akan langsung mengurutkan di sini gitu ya. Kita tidak perlu menghitung panjang bagian numericnya gitu ya. Ya, saya contohkan, select ID, deskripsi, kemudian from rumah 2, order by substring seperti ini. Bukan kita substring ID 4 plus 0. Kalau tadi kan kita harus menghitungnya ya, substring ID 4 length ID dikurangi 5 plus 0. Karena sudah kita konversi ke nilai ini, nilai numeric, maka kita tidak perlu menghitungnya lagi karena sudah si nilai ID ini sudah dibuang. Kalau tadi kan sebelumnya kita harus hitung dulu, kita harus buang dulu nilai ID-nya. Nah, kalau sekarang karena kita mau mengurutkannya atau sudah mengkonversinya ke dalam angka, maka kita tidak perlu menghitungnya lagi, langsung substring ID, 4 seperti ini. Maka dia akan langsung mengurutkan secara numeric gitu. Bukan diurutkan secara leksikal. Nah, oke. Nah, pada kasus ini kita bisa mengekstrak panjang substring yang tidak tetap gitu ya di bagian tengah gitu. Tapi kan ini dibandingkan berdasarkan karakter yang di bagian awal, di bagian akhir, yaitu antara digit dan non digit gitu ya. Nah, kalau pada kasus lain kita akan menggunakan karakter delimiter. Karakter delimiter itu dash atau strip, titik gitu ya, untuk memecah nilai-nilai kolom gitu ya. Saya contohkan misalnya di sini select, saya punya tabel rumah 3 dash rumah 3 seperti ini. Kemudian datanya seperti ini, select from rumah 3. Nah, saya yang masuk delimiter itu, nah tanda seperti ini ya, delimiter. Nah, tanda strip gitu ya. Dash bukan dash. Iya, dash ya. Tanda strip seperti ini. Nah, ini karakter delimiternya gitu. Nah, apalagi ya, maksudnya untuk misalnya kalau kalian ingin mengurutkan ini, maka ini perlu dipecahkan dengan menggunakan fungsi substring. Kalau misalnya kalian mau mengurutkan bagian ini, bagian segmen kedua atau bagian segmen ketiga atau segmen keempat gitu ya, ini harus diurutkan berdasarkan ini ya, harus diurutkan menggunakan fungsi substring index. Saya contohkan di sini, misalnya saya ingatkan kembali ya, substring index, fungsi substring index ini, index ID, kemudian 1 ya, from rumah 3 gitu. Bentar ya, select ID dulu ya, sudah ditampilkan di sini. Nah, jadi fungsi substring index ini ya, saya ingatkan kembali, kalau sebelumnya juga sudah pernah saya jelaskan. Jadi substring index ini akan mencari nilai string yang terdapat pada kolom ID. Kalau sudah ditemukan, maka dia akan menampilkannya baik di sisi kiri atau di sisi kanan. Kalau misalnya nilainya negatif, maka dia akan mencarinya memulainya dari sisi kanan dan akan menghasilkan semua nilai yang ada di sisi kanan. Kalau misalnya nilai ininya ditemukan. Kalau misalnya tidak negatif atau positif bilangannya, maka dia akan memulainya pencariannya dari sisi sebelah kiri dan akan menghasilkan nilai yang ada di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Kalau ini 13 strip 478 strip 92 strip 2, berarti dia akan mulai mencari string strip ini dari sisi kiri. Nah, kalau ditemukan dari sisi kiri, maka akan menghasilkan karakter dari sisi kiri gitu ya. Satu ini mewakili nilai karakter yang dicarinya. Kalau misalnya mulai dari 1 berarti dari 1. Kalau 2 berarti dari sini. Nah, berarti kalau misalnya kita mau memulainya dari ini ya, dari ini, maka kita harus, misalnya di sini saya ingin mengambil segmen kedua ya, 478. Maka saya tulisnya seperti ini. Nah,
Tapi ini menghasilkan ada dua angka ya di sisi kiri, 13,478. Maka saya tambahkan saja. Sistem clear. Bentar. Nah, ini kan ini menghasilkan seperti ini. Sedangkan saya yang mau ambil yaitu 478 gitu. Maka saya tambahkan saja di sini substring index seperti ini. Nah, berarti kan di sini di bagian ini, di bagian tengah ini menghasilkan ini. Oke. Kalau misalnya saya tambahkan di ini substring index lagi, kemudian seperti ini. Maaf, seperti ini saya mencari ini. Kemudian ini saya tulis min 1, maka ini akan menghasilkan bagian segmen kedua gitu. Saya ulang lagi seperti ini. Saya tulis saja as segmen 2 seperti ini. Kemudian apa ya, saya lupa lagi. Saya ingin menghasilkan segmen ketiga, maka saya tinggal tulis saja di sini substring index. Berarti bukan segmen keempat ya, segmen ketiga misalkan di sini. Maka saya tulis saja seperti ini. Segmen 3 di sini. From rumah 3. Salah ya. Oh, tidak ada koma, maaf. Tidak ada koma ya bagian ininya ya. Kita ulangi lagi. Nah, seperti ini. Nah, from rumah 3. Oke. Nah, Kak, ini seperti ini ya. Kalau misalnya ingin mengambil segmen yang di sini, ya kita tinggal langsung saja ya. Select di sini seperti ini, select substring index, segmen keempat maksud saya, ID, kemudian strip seperti ini, kemudian min 1 tulis saja seperti ini, from rumah 3. Nah, maka dia akan menghasilkan segmen di paling akhir di kantong 4. Nah, untuk mengurutkannya ya gampang. Tinggal nanti kan udah tahu pecahannya seperti itu ya. Udah tahu. Sistem clear. Kalau misalnya saya mau mengurutkan nilainya, select ID deskripsi from rumah 3. Saya mah ingin mengurutkannya berdasarkan segmen ke ini ya, ke apa? Kedua gitu. Order by substring index. Kemudian dia substring index ID 2 di sini. Kemudian saya tulis seperti ini. Kemudian min 1. Oke, udah selesai. Kita tulis seperti ini. Perhatikan bahwa hasil pengurutan ini ya, perhatikan bahwa hasil pengurutan ini sama seperti sebelumnya. Dia mengurutkan secara leksikal. Kemudian yang kedua ini mengurutkan secara numerik gitu ya. Maksudnya di sini ini perhatikan bahwa ini hasilnya ini diurutkan ini ya, bagian segmen kedua. Ini diurutkan masih secara leksikal gitu ya, tidak numerik di segmen kedua ini. Oke, ini 478 enggak seperti ini kan, harusnya tidak terurut gitu. Nah, kalau misalnya ingin terurut sama seperti tadi, kita tinggal tambahkan pengurutan numerik gitu ya, atau mengkonversinya ke dalam nilai 0 gitu ya. Saya contohkan sini, maaf. Nah, ini tinggal plus 0 seperti ini, sama seperti yang tadi ya.
Ini dari dulu. Nah, seperti ini. Maka dia akan diurutkan secara numerik ya. 4, 48, 48, kemudian 56, 478, 681. Nah, jadi seperti itu ya, kurang lebih gitu ya. Untuk bagaimana mengurutkan berdasarkan panjang substring yang tidak tetap.